Sahabat Bahari, setuju kan bahwa pendidikan merupakan hal penting untuk mencetak generasi masa depan? Terdapat beberapa bidang pendidikan yang bisa dipilih sesuai minat dan bakat masing-masing. Salah satunya, pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan. Untuk memaksimalkan proses pembelajaran di bidang kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan atau BRSDMKP menyelenggarakan pendidikan vokasi dengan pendekatan Teaching Factory atau TEFA. Program ini seperti memasukkan pabrik mini ke dalam kampus, sehingga peserta didik mendapatkan porsi kegiatan praktik sebesar 70% dan teori 30%. Salah satunya di Politeknik Kelautan dan Perikanan atau PolTKP Pangandaran yang memiliki program unggulan praktik budidaya udang faname. Halo sahabat Bahari, saat ini saya sedang berada di Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran, Jawa Barat. Dan banyak orang yang belum tahu bahwa di sini terdapat sebuah koperasi yang bernama Koperasi Jasa Mina Marlin Abadi. Dan menariknya, koperasi tersebut memberikan fasilitas praktik pembudidayaan udang faname kepada para taruna dan taruni yang menuntut ilmu di PolTKP Pangandaran ini. Dan tidak hanya itu, ternyata masyarakat setempat pun juga bisa loh belajar budidaya udang faname di sini. Yuk kita lihat bersama bagaimana prosesnya taruna dan taruni dalam membudidayakan udang faname di PolTKP Pangandaran ini. Udang faname merupakan salah satu komoditas unggulan yang saat ini menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Terlebih, udang faname tergolong mudah untuk dibudidayakan. Tujuan dari Koperasi Jasa Mina Marlin Abadi yaitu yang pertama untuk meningkatkan kesejahteraan dari semua anggota. Yang kedua, memfasilitasi taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran dan masyarakat umum untuk belajar dalam mengasah keahlian atau ilmunya sebelum mereka bisa terjun ke dunia kerja di luar, seperti itu. Hendry tidak sendiri, ia dibantu oleh Rizal dalam mengelola koperasi, termasuk dalam proses pengajuan modal ke LPM UKP. Mengenai proses bantuan pinjaman dari LPM UKP, jadi dengan melengkapi beberapa persyaratan terkait dengan legalitas dan sebagainya, diperkenankan untuk memberikan proposal bantuan atau pinjaman ke LPM UKP. Dari hal tersebut, kami menghubungi pendamping dan berdiskusi kurang lebih penyusunan proposal mencapai waktu 1 bulan terkait dengan pelengkapan legalitas juga. Itu kurang lebih diproses 1 bulan dan di akhir ataupun awal 2020, tepatnya di bulan Februari, kita melaksanakan akad pinjaman dengan LPM UKP. Rizal juga berperan dalam pengelolaan tambak dan melatih taruna-taruni untuk membudidayakan udang faname. Selama saya di sini, umumnya Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran mempunyai 3 program studi. Yang pertama budidaya ikan, yang kedua pengolahan hasil laut, dan yang ketiga teknologi kelautan. Khususnya saya pribadi mengambil program studi budidaya ikan. Nah, di sini di program studi budidaya ikan kita mempelajari umumnya terkait dengan dunia perikanan. Untuk mengenal khususnya itu tergantung dari passion dan mengandalkan lokasi-lokasi praktek. Karena Politeknik Kelautan dan Perikanan mempunyai sistem sekolah vokasi 70% praktek dan 30%-nya teori. Adanya praktik pembelajaran budidaya udang faname memiliki tujuan besar bagi PolTKP Pangandaran. Hal ini dijelaskan oleh Ega selaku Kepala Program Studi Budidaya.
planning atau persiapan taruna tersebut untuk mendesain bagaimana mereka menjadi seorang pengusaha ke depannya. Terus bahwa kita memiliki TEFA di Factory tadi untuk mendrill mereka, untuk mentrain mereka menjadi seorang, pertama tuh pelaku dulu ya. Setelah dia tahu seluk-beluknya bagaimana mekanisme budidaya udang dari A sampai Z-nya, baru kita nanti lepas mereka menjadi seorang profesional di dunia kerja ataupun nanti menjadi seorang pengusaha. Tentunya ada sistem lain, ada pola pendidikan lain bagi taruna yang memiliki kecenderungan menjadi seorang entrepreneur atau seorang pengusaha. Alumni yang lulusan budidaya itu kita tampung kembali, kita pekerjakan di TEFA kami ya, di TEFA Tabak kami selama kurang lebih 2 siklus atau 3 siklus magang di tempat kami untuk menimba ilmu dan menambah keyakinan mereka terkait dengan sistem budidaya atau budidaya akan digeluti nanti terkait dengan budidaya tambak udang ini. Sehingga ketika sudah memiliki mental yang bagus, barulah dia menjadi seorang pengusaha. Salah satu hal terpenting dalam budidaya udang faname adalah pemberian pakan yang berkualitas. Oleh karena itu, taruna-taruni diajarkan dalam proses pembuatan pakan. Tak hanya pakan, mereka pun memperhatikan manajemen air dalam budidaya udang faname. Setiap hari, taruna-taruni mengukur suhu dan salinitas air tambak untuk memastikan kualitasnya. Dalam waktu kurang lebih 4 bulan, Koperasi Jasa Mina Marlin berhasil memanen udang faname yang mereka budidayakan. Dalam memasarkan hasil budidayanya, pelanggan datang secara langsung untuk mengambil udang yang mereka butuhkan. Dalam perkembangan usaha budidaya udang faname, Koperasi Jasa Mina Marlin Abadi tak lepas dari peran pendamping LPM UKP yang memastikan usaha tersebut berjalan dengan baik sehingga modal dari LPM UKP benar-benar dimanfaatkan dengan maksimal agar kemudian bisa digulirkan kembali ke pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan lainnya. Hal unik selama saya memberikan pendampingan kepada debitur-debitur saya di wilayah yang saya layani, itu salah satunya ada yang namanya Koperasi Jasa Mina Marlin Abadi. Nah, koperasi tersebut bergerak di bidang usaha pembesaran udang faname. Yang notabene-nya udang faname itu adalah komoditi ekspor dan punya nilai ekonomis tinggi. Yang ditekankan justru di koperasi ini adalah ternyata peningkatan sumber daya manusia, yaitu dalam rangka menciptakan new entrepreneur, pelaku usaha baru. Yang mana pelaku usaha ini bisa berasal dari alumni-alumni sekolah perikanan setempat ataupun masyarakat perikanan sekitar yang ingin meningkatkan kompetensi, yang ingin menjadi pelaku usaha baru, bisa magang di Koperasi Jasa Mina Marlin Abadi. Berkat modal berpendampingan dari LPM UKP, Koperasi Jasa Mina Marlin Abadi bisa terus menjalankan usaha budidaya udang fanamenya, sehingga memberikan peluang yang semakin besar bagi lahirnya wirausahawan muda dari para taruna-taruni Poltek-KP Pangandaran. Harapan kami khususnya institusi Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran dengan adanya tambak ini, anak didik kami, taruna-taruni mempunyai nanti di dunia kerja bisa mempunyai skill ataupun kemampuan teknis yang bisa mereka terapkan mengikuti SOP yang ada, bagaimana cara budidaya udang yang baik, dan tentunya itu menjadi hal nilai jual mereka di luar sana agar mereka bisa dilirik oleh dunia usaha ataupun dunia industri untuk mengembangkan ilmu yang mereka dapatkan. Nah, sahabat Bahari, pembudidayaan udang faname di Koperasi Jasa Mina Marlin ini merupakan salah satu bentuk untuk mempersiapkan generasi muda agar siap menjadi wirausahawan yang handal, khususnya dalam budidaya udang faname.
Terlebih, sahabat Bahari, udang faname ini merupakan salah satu komoditas ekspor yang didukung oleh Program Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Yuk sahabat Bahari, jangan takut untuk menjadi wirausahawan muda. Sampai jumpa di video-video berikutnya.